Pasti karena emang pengen ngeliat-ngeliat, kata saya, wah ini orang tatoan keren-keren juga ya ternyata. Dulu tuh mikirnya kayak gitu sih. Nah terus entah kenapa tuh pas di pesantren juga ada orang-orang sekolah ini mereka pada tatoan. Kata saya kupingnya bolong, ditindik gitulah. Terus kata saya, wah ini mereka keren-keren banget kok sekolah boleh kayak gini. Akhirnya saya penasaran tuh, kata saya. Udah Itu satu sekolah? Enggak, dia kakak kelas saya. Tapi maksudnya dalam satu sekolah gitu? Iya, semacam lingkungan itu, benar. Enggak, maksud saya satu yayasan kah, satu nama sekolah gitu? Satu gedung sekolah atau gimana? Oh, enggak satu gedung, jadi saya SMP, dia SMA-nya, cuman agak sebelah-sebelah aja gedungnya. Boleh dibocorin nggak nama sekolahnya, Pak? Tiga, dua, satu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mas Wangi, Wangki. Mas Wangki. Nah ini Mas Gilang nih, Betul. ya. Ini tatonya banyak banget nih, masya Allah. Astagfirullah. Benar. Kalau saya kagum, misalkan kaget, masya Allah. Subhanallah. Gitu. Kalau masih gila aja astagfirullah. Iya, udah nggak apa-apa, kita ramein aja zikirnya semuanya. Ya, kita combine. Ustadz alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Allah. Langsung 33 pas. 33. Ya udah, berarti podcastnya diisinya zikir aja terus. Zikir aja terus. Insyaallah, alhamdulillah. Ini tatonya nih sekaligus atau satu-satu? Kalau saya bikin waktu itu satu-satu, Ustaz. Dicicil. Iya. Dicicil. Dicicil. Cicilnya berapa bulan? Ada yang seminggu sekali, nggak nyampe sebulanan sih. Oh, gitu. Paling dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Tapi semua total ini berapa lama? Hampir 1 tahun kurang lebih. 1 tahun kurang lebih. Bikinnya di mana? Bikinnya sama teman sih kalau kayak gitu. Kenalan. Temen ya? Iya, kenalan ya. Temennya kenal di mana? Ada yang kenal di pesantren, ada juga yang di sini. Wow, di pondok. Ya. Pondok seni tato, seniman tato. Enggak. Beliau ini mondok pesantren. Oh gitu. Cuman yang natoinnya bukan anak pondoknya, orang asli situlah, orang pribumi. Oh gitu. Orang Iya. lokalan Orang sekitaran daerah. sekitar pondok. Situ. Cuman bukan orang yang Oh. di pondoknya. Bukan orang di pondoknya. Ya saya kira temennya ini dalam pondok. Jadi kondisinya dia di pondok, masuk pondok, terus ya bikinnya di pondok. Gimana lah cerita dong? Iya, semacam kayak gitulah. Saya masuk pondok, nanya-nanya tuh, karena ada orang tatoan di situ, saya ngelihat kan, kata saya. Itu umur berapa? Umur sekitar 18 kurang lebih. Oh gitu. Berarti itu udah kelas 3 aliyah gitu. Iya, SMP. Iya, SMP 18. Sanawiyah. Sanawiyah. Enggak, Aliyah dong, SMA dong. SMA, Iya, SMA aliyah. SMA. Soalnya saya pas di sananya SMP masuknya. Oh gitu. Ngulang lagi turun ke bawah. Oh, ngulang. Iya. Oke. Tapi kalau 18 kan rata-rata 3 Iya. SMA atau 3 aliyah Benar. gitu. Tapi mengulang lagi ya Iya. ke sanawiyah ya. Gitu. Jadi kenapa nih sampai punya tato? Hanya temen aja atau tiba-tiba muncul atau Ya, gimana pertama tuh? sih karena emang pengen ngeliat-ngeliat, kata saya, wah ini orang tatoan keren-keren juga ya ternyata. Dulu tuh mikirnya kayak gitu sih. Nah terus entah kenapa tuh pas di pesantren juga ada orang-orang sekolah ini mereka pada tatoan. Kata saya kupingnya bolong, ditindik gitulah. Terus kata saya, wah ini mereka keren-keren banget kok sekolah boleh kayak gini. Akhirnya saya penasaran tuh, kata saya. Udah Itu satu sekolah? Enggak, dia kakak kelas saya. Tapi maksudnya dalam satu sekolah gitu? Iya, semacam lingkungan itu, benar. Nah, maksud saya satu yayasan kah, satu nama sekolah gitu? Satu gedung sekolah atau gimana? Oh, enggak satu gedung, jadi saya SMP, dia SMA-nya, cuman agak sebelah-sebelah aja gedungnya. Boleh dibocorin nggak nama sekolahnya, Pak? Wah, jangan. Jangan ya? Jangan. Penasaran juga. Nggak boleh. Tapi ini pesantren, Iya, masalah Ya, pesantren. nanti kita di Iya, belakang layar aja ya. Oke. Oke. Tapi orang tua gimana pas lihat? Pas pertama belum tahu tuh, lama kelamaan pas dikunjungin kan, kunjungan orang tua ketahuan, nggak tahu, mungkin ibu kosnya bilang kali ya, orang kosnya bilang tuh, katanya tuh si Gilang tatoan kayaknya tuh. Akhirnya pas main kunjungan ternyata baju saya langsung dibuka digini ini. Nah ketahuan tuh dari situ langsung, lah kok kamu malah tatoan sih di sini? Wah pokoknya panjang lah dinasehatin. Pas pulang-pulang dimarahin. Ibu aja tuh bapak juga? Pak Ade waktu itu. Oh Pak D. Pak Ade ya. Yang karena yang ngurusin ke sana
Pade, Bude, Pade, saudara-saudara. Bude. Beliau Iya. yatim. Oh yatim. Yatim ibu aja atau bapak juga? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Ya, Oh, Masya dua-duanya. Allah. Yatim. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau meninggal bapak itu namanya anak itu nama yatim. Kalau meninggal ibu itu namanya latim. Yatim. Latim sebenarnya gitu. Oh, bukan piatu ya? Piatu bukan. Kalau piatu bahasa kita kan di Oh, iya, Indonesia. Iya. Jadi kalau yatim itu yang wafat bapaknya. Ah, Kalau yang wafat ibunya namanya latim. 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 Pakai lam ya? Ya, latim. Latim. Ya, latim. Timnya 2 harokat kan? Oh, Panjang. latim. Oh, kalau Latim. kalau yang ayahnya Yatim. Ya, betul. Ayah Yatim. yatim gitu ya. Ya. Nah, terus yatim juga ini ada 4 macam. Hmm. Maaf, ada 2 macam. Ada yatim yang betul-betul wafat bapaknya. Hmm. Ada yatim yang bapaknya masih hidup tapi dia masih dikatakan dalam kategori yatim. Secara hukum. Kalau yatim yang hakiki wafat bapaknya. Kalau yatim secara hukum bapaknya masih hidup nih, tapi status dia tidak berbeda dengan yang bapaknya meninggal. Yang pertama misalkan bapaknya itu dia tertawan. Misalkan ada perang nih, Indonesia dijajah terus bapak kita ditawan misalkan bertahun-tahun jadi tahanan atau mungkin masuk penjara. Itu anak tetap dihukumi kategori yatim. Karena bapaknya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai bapak. Memberi nafkah, mendidik dia. Bapaknya masih hidup nih di penjara tapi anak ini tetap dikategorikan yatim. Kalau nggak di penjara tapi tidak bisa menafkahi. Itu nanti ada lagi. Beda lagi. Yang kedua misalkan pasangan yang tidak sah berhubungan. Nah, kemudian punya anak nih. Nah, tapi tidak tahu bapaknya siapa. Bapaknya juga nggak bertanggung jawab. Itu juga walaupun masih hidup bapaknya tetap dikategorikan yatim. Gitu. Terus yang ketiga, suami istri yang sah bercerai. Bercerai kan. Kemudian si suami ini setelah bercerai, dia tidak bertanggung jawab dengan anaknya. Nah, maka dia juga anak ini dikategori sebagai anak yatim. Anak yatim. Gitu. Kemudian misalkan dia diculik. Si anak ini dia diculik. Misalkan dari Indonesia diculik kemudian dijual ke Eropa. Misalkan bapaknya masih hidup di Indonesia. Nah, dia hidup di Eropa, dia tetap dikategorikan anak yatim. Seperti itu. Nah, jadi ada yatim namanya yatim hukmi. Nah, ini yatim hukmi ini. Bapaknya masih hidup tapi mereka dihukumi yatim. Ada yatim hakiki, betul-betul bapak mereka pada hakikatnya wafat. Nah, kayak gitu. Ini snack aja lah, snack ilmu gitu. Asik. Nah, jadi Gilang bapaknya meninggal, ibunya juga meninggal. Itu dari kecil atau? Dari ibu umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Kalau ayah umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Iya. Oh, berarti Masya Allah ya masih dalam kondisi sangat kecil. Maksudnya anak-anak sekali. Kalau Rasulullah SAW kan meninggal bapaknya di saat dikandung ibunya. Kemudian wafat ibunya di saat umur 6 tahun. Iya. Seperti itu. Baru dia asuh sama Pak De sama Bu De itu. Sama kakaknya ibu kalau saya. Oh iya, oke. Pak De itu ya. Bibi sih. Oh, bibi tante. Oke. Yang masukin ke sekolah Pak De tapi. Kalau di situ nggak tahu tuh, pokoknya tiba-tiba Pade Bude udah ngajak ke sana aja. Oh, Kalau yang arahin ke sana saya nggak tahu siapa. Berapa lama berarti di pesantren ini? Hampir setahun kurang lebih. Hampir setahun. Iya. Setelah itu keluar kabur sayanya. Iya. Ya keluar, benar, kabur. Tapi jujur aja Mas Wangki. Jadi saya ini kan dari pesantren juga. Emang itu udah jadi semacam kalau nggak kabur tuh belum santri gitu. Iya. Kalau nggak kabur. Berarti bisa pernah kabur? Oh pernah. Kita kabur, kita lompat di Husnul Khotimah itu kan bagiannya gunung ya. Di kaki Gunung Ciremai. Udah kita loncat hutan-hutan bambu. Gunung Ciremai? Ya di kaki Gunung Ciremai pesantrennya. Di Cirebon. Di Cirebon ke sana lagi. Di Kuningan, Jawa Barat. Kaki Gunung Ciremai. Iya. Ya udah kita lompat. Udah habis itu kabur, turun ke jalan raya baru naik. Bisa dikatakan santri. Ya, naik angkot. Ini maaf nih bocoran kan. Pernah ketangkep, pernah juga nggak ketangkep gitu sama gurunya, sama bidang kedisiplinannya. Di pasar gitu. Kan biasanya kita ada absen juga dalam pondok. Nah, kalau absennya nggak ada orangnya, wah ini dicari nih, berarti nggak ada dalam pondok.
kemungkinannya lagi keluar, lagi kabur. Ya anak-anak muda lah. Ya, Gitu. ya, paham. Zaman-zaman itu. Tapi yang kabur itu yang jadi ya Ustaz ya. Insya Kenapa? Allah, ya. Yang kabur-kabur itu yang jadi ya. Udah ngerasain semuanya. Allah. Iya. Tapi ini kaburnya langsung nggak balik-balik. Bener. Kabur nggak balik-balik. Berarti setahun aja di sana ya. Setahun kurang lebih Ustaz. Ketahuan sama orang tua dimarahin. Maksudnya ini Dimarahin. Pak D-nya tapi udah dianggap orang tua kan. Iya semacam orang tua. Langsung apa yang habis itu dipukul atau Enggak, di. alhamdulillah enggak dipukul sih. Ya pokoknya dinasihatin aja. Oh Masya Allah. Iya. Nasihatnya kayak gimana sih? Yang katanya, kok kamu di sana bukannya belajar malah tatoan sih? Bingung mereka kan. Udah gitu pulangnya bukan tatoan juga, Ustaz. Jadi telinga juga kan nih. Di sana Oh. telinga bolongin juga saya kan. Bolong juga ya. Iya. Padat itu. Ditindik juga kata saya. Ini pulang pesantren bukannya bener malah kayak gini. Heran mereka semua. Iya. Iya kata saya, ya Allah. Mesti pikir-pikir, aduh. Oke lah kalau begitu. Ini kalau sekarang nih dari umur 18, berarti sekarang umurnya udah 23, 3. udah 5 sekarang. tahun sampai sekarang nih. Sekarang mau hapus ya tatonya. Alhamdulillah sudah hapus juga sama Bang Wangki juga. Ini masih ada nih, tapi Masih ada. Cuman baru yang di wajah aja. oh yang di wajah. Oh Iya. iya itu ada yang udah kehapus Iya, ya. ini alhamdulillah yang di bawah mata. Di bawah mata itu. Yang di bawah mata sudah ada yang kehapus Oh alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Memang kita fokusin ya waktu Gilang datang tuh pengen di muka dulu kan. Muka itu kan benar-benar kelihatan banget. Iya. Oh tapi awalnya tuh ini banget ya. Nggak ada fotonya kan? Foto asli itunya Ada. dulunya. Iya dulunya kan? Ada kan? Ada. Melihat Gimana nih? Kita lihat bisa nggak? Oke, nanti kita kasih lihat ya. Ini sebuah potret ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya nih Amin. setelah wajah ya Allah. selesai. Yang lainnya juga kembali bersih lagi insya Allah. Betul, amin ya Allah. Nah, terus apa lagi nih kira-kira motivasinya yang kemudian mendorong Gilang menghapus tato ini? Salah satunya ya dari keluarga juga sih. Keluarga selalu nyaranin kalau bisa tuh yang di muka dihapus. Pokoknya yang di muka ini ditargetin banget nih sama keluarga. Keluarga siapa aja yang paling? Keluarga ya Pak Ade lah. Pak Pak Ade, Ade. Bude. Oke. Itu udah pasti tuh. Istri juga. Enggak, belum nikah. Oh, belum Belum nikah. Nah, tadi mau jemput siapa tadi? Saudara. anak saudara. Oh, anak Anak saudara. saudara. Jadi Iya. beliau ini ada langganannya, saudaranya punya anak. Jadi tiap Senin sampai Jumat sering jemput. Oh, gitu. Alhamdulillah. Jam 2 ininya pulangnya. Jam 1 ya jam 2. 2-an ya. Oke. Berarti kita harus ini nih istilahnya biar dia nggak terlambat. Panjang sih, masih panjang waktu Iya, Insya Allah. insya Allah. Allah. Tapi mudah-mudahan diambil pelajaran lah ya. Betul. Berarti ini menandakan bi'ah. Bi'ah itu lingkungan tuh Masya Allah mempengaruhi Betul. kan. Ngaruh banget lingkungan kalau saya bilang. Ini aja dalam waktu 1 tahun terpengaruh dengan senior, terpengaruh dengan pola pikir wah ini keren gitu. Pondok lagi. Udah akhirnya ke situ kan. Nah, terus dulu itu biasa kalau kita maksudnya pondok di pesantren dulu kita suka pakai celana gombrang tau nggak? Ya, cutbray. Cutbray kayak gitu. Udah itu karena memang lihat senior tuh pakai kayak gitu, wah akhirnya Ikut. kayak gitu. Tapi wallahualam sekarang masih apa enggak nih di pesantren saya. Itu masing-masing punya tren lah seperti itu. Jadi Pak D kemudian keluarga ngedorong, tapi yang paling mengena di hati tuh siapa yang menasihati sehingga ingin menghapus tato ini? Tante saya sih kalau saya bilang. Tante. Karena bandelnya saya kayak gimana pun, ya beliau tetap kalau saya kenapa-napa nih, yang nomor 1 dia pasti yang nolongin. Berarti dia punya harapan ya. Benar, dari itu. Kalau saya pikir-pikir setelah kesini sih emang saya bilang benar juga sih. Mau saya kayak gimana nih bandelnya, pasti yang nolongin dia dulu pertama. Karena Masya saya Allah. tinggalnya sama beliau, Masya Allah. sama tante ini. Ini menandakan satu pelajaran ya buat para om, para bibi, para orang tua. Ini jangan pernah putus asa Lagi anak yatim. dengan ponakan kita atau dengan anak kita sendiri. Terus berdoa, terus menasihati. Mudah-mudahan dengan doa itu, nasihat itu seperti air yang menetes. Amin. Dengan konsisten batu pun bisa membekas dengan tetesan itu. Ya, mungkin dibarengi juga dengan hati yang ikhlas. Nah, sehingga Jadi Gilang itu datang ke kitanya tuh unik, Ustaz. Uniknya Oke. gini. Dia tuh kenal kita udah hampir berapa tahun ya, Bang? Udah lama alhamdulillah. Lama. Jadi kegiatan kita udah 4 tahun atau 5 tahun, dia kenal kita udah 2 tahun. Oh. Tapi baru ikut kita nih baru setahunan ini.
Oh gitu. Jadi dalam proses beliau mengenal kita, beliau ini ngikutin kegiatan agenda kita itu. Oke. Tapi memang karena hapus satu kita bersyarat dengan surah Ar-Rahman, dia tuh mempersiapkan Ar-Rahman dulu. Masya Allah. 78 ayat, setelah dia full, alhamdulillah Allah pertemuan. Udah full ini berarti sekarang? Udah sejus. Oh, anak kira wajah ini baru 10 ayat gitu. Enggak. Jadi nanti mau turun ke leher jadi 30 ayat kayak gitu. Kalau beliau ini unik. Oke. Ketika ada syarat Ar-Rahman, beliau berkomitmen kepada dirinya sebelum ketemu berhijab baik, dia pengen nanti pas ketemu saya udah setara full. Masya Allah. Ada yang datang tuh cuman datang 5 ayat dan bertahap. Iya, itu kan kemarin obrolan kita gitu, cicilannya. Nah, beliau ini pas datang kita bilang gimana tes sudah. Alhamdulillah meluk kita semua segala macam. Akhirnya sampai selama ini kita cuman beliau ngeliat kita di media sosial semua segala macam. Akhirnya Allah pertemukan kita dan dia langsung setor 78 ayat. Oh luar biasa. Nah sekarang beliau ini udah setoran Al-Waqiah Al-Muluk. Jadi ini pemirsa nih yang nggak bertato nih, malu nih sama Gilang yang udah bertato. Surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk sama Ar-Rahman. Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk udah dipegang kemarin kan setoran. Kita doakan ya, mudah-mudahan bisa 30 juz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Coba Ustaz, tes aja nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh, tukar Boleh, ayat. Tukar ayat. Ustaz, sambung ayat. Jangan. Udah kita ini aja. Maksudnya masih banyak pertanyaan. Oke. Kita dengerin 10 ayat aja dulu. 10. Boleh insya Iya Allah. ya, fadhal. Cuman kalau ada yang salah nanti tolong dikoreksi Ustaz. Siap. So. Banyak pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dzatul aqmam wal habbu dzul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Jadi insya Allah mungkin ya. Atau yang kedua, kalau sempurnakan huruf-hurufnya itu luar biasa. Insya Allah. Ya. Jadi memang di kita gini Ustaz, yang kemarin saya bilang. Jadi untuk mereka ini kayak model Gilang dan teman-teman yang ada, minimal mereka dekat dulu sama Quran. Ya, tahu Quran betul. Setelah tahu Quran dia udah hafal kayak gini kan ada girohnya mereka. Iya, betul. Jadi kita hadirkan untuk perbaikan tahsinnya semua segala macam itu kita emang ada kelasnya. Bang Wangki, kalau bisa saya sarankan, di Saudi Arabia itu ada satu qori yang menjadi rujukan seluruh rumah-rumah tahsin Quran. Jadi kalau misalkan kita mau belajar di satu rumah tahsin Quran atau tahfidz Quran, itu mereka selalu menjadikan satu imam, namanya itu Ibrahim Al-Akhdar. Pernah dengar gak? Ibrahim Al-Akhdar. Itu dia jadi rujukan mayoritas rumah-rumah Quran yang ada di Saudi Arabia. Termasuk Indonesia nggak? Indonesia nggak, wallahu alam. Cuma yang jelas kan saya ini di 9 tahun di sana, 9 tahun di Madinah. Istri juga saya bawa ke sana sama anak-anak. Nah, istri ini ikut tahsin sama tahfidz di Masjid Nabawi. Nah, guru-gurunya itu kalau misalkan di saat waktu tahsin setoran dikoreksi, ketika pulang dipesanin, kamu dengarkan bacaannya Ibrahim Al-Akhdar gitu. Nah, jadi di saat mendengarkan itu dia mulai mengetahui, oh kelirunya di sini, dibenerinnya begini. Jadi mungkin bisa ditambah programnya, tahsinnya itu sambil tasmi' mendengarkan bacaannya Imam Ibrahim Al-Akhdar. Itu mudah-mudahan bisa makhraj hurufnya, kemudian panjang pendeknya, itu bisa kalau meniru beliau, meniru aja sih sebenarnya kita baca ini kan meniru yang
sempurna. Nah, beliau itu insya Allah kalau bisa ditiru itu bacaannya bakal lebih bagus lagi. Nah, ini hafalannya kan udah masya Allah mutqin, ditambah dengan polesan tahsin makhraj hurufnya yang sempurna, itu insya Allah tentu kata Rasulullah ma'asafaratil kiramil bararah. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi, dia masih ada yang salah dalam hal hafalan, dalam hal bacaan, hurufnya masih salah penyebutan, maka falahu ajran, dia dapat pahala 2 kali lipat. Tapi kalau dia bacaannya bagus, hafalannya juga mutqin, maka kata Nabi SAW derajatnya itu bersama para malaikat. Nah, tapi itu tadi saran saya, masukan ke ini untuk tahsinnya tuh rutin mendengarkan bacaan Ibrahim Al-Akhdar. Ibrahim Al-Akhdar ini saya tulis. Boleh. Iya. Jadi memang kita di Tahsin Kelas itu memang kita untuk khusus buat teman-teman yang datang ke Tahsin Kelas itu yang mereka yang mungkin udah hafal dengan beberapa hafalan ya. Terus kita rapikan lagi dengan makhrajul hurufnya, ya kan, hukum-hukum tajwidnya, ya kan. Jadi jangan sampai kita hafal terus kita nggak punya pegangan. Betul. Dan itu di Tahsin Kelas itu kita sebulan 2 pekanan, Ustaz. Luar biasa. Nah, alhamdulillah ini lagi break karena yang ngajar tahsinnya lagi kena musibah bencana di Cianjur. Oh, tinggalnya di Cianjur. Rumahnya kena juga. Nah. Tapi Cianjur kok parah banget ya waktu itu ya? Maksudnya ini jadi kemana-mana. Iya. Jadi gitu, Ustaz. Jadi alhamdulillah Gilang ini pas datang dengan dia langsung 78 ayat. Masya Allah. Terus besoknya setelah lagi Al-Waqiah habis dulu ya. Berapa ayat? Full juga. Full juga, Masya Allah. Langsung lagi full lagi. Tapi sebelumnya di pesantren nggak hafal ini? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali? Enggak. Soalnya di pesantren waktu itu ditekaninnya kayak belajar biasa aja gitu. Bukan belajar ke agama. Kayak kan pesantren modern tuh. Oh gitu. Iya, pesantren modern. Pesantren modern. Ini clue yang kedua ini berarti. Kan tadi nggak boleh dibocorin namanya. Jadi di beberapa di komunitas kami, Ustadz, di Berani Jabai gitu. Jadi kalau jangan heran, banyak juga anak pondok yang justru keluar dari pondok itu dia punya tato. Oh, jadi bukan Gilang aja, Gilang bukan yang Iya. Artinya bahkan yang guru tahsinnya aja itu keluaran pondok juga di daerah Cianjur. Sukabumi, Sukabumi. Akhirnya pas dia hijrah, ngapus, kita kan setiap mereka daftar kita kan kita lihat dia punya talentnya kan. Iya. Kalau dia pernah pendidikan di pondok, kita ambil. Kita angkat dia untuk dijadikan guru agar pasti nih orang kalau udah bekas dari pondok ilmunya itu masih ada nih. Tapi kan banyak orang kalau udah dari pondok punya tato tuh udah nggak dianggap aja. Iya. Tapi kita bangun dalam segi dari segi humannya, manusianya ini kita bangun, kita balikin lagi bahwa lu di pondok ini punya ilmu, kasih lagi ke teman-teman, dia jadi ada pride. Iya betul. Masa lagi kitabnya dibuka-buka lagi, alhamdulillah. Jadi balik lagi ke teman-teman. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ya seperti itu gerakan masif ini, Ustaz. Dan termasuk Gilang seperti ini. Jadi ya justru dari pondok dia malah punya. Nah, tapi nggak masalah. Kita poinnya bukan di pondok atau segala macam. Karena kan lingkungan yang sangat besar, musuh terberat kita adalah saat ini ada lingkungan. Iya sih, betul. Maka menciptakan lingkungan itulah tugas ya. Ya. Insyaallah. Sekarang azamnya, tekadnya ini semua mau dihapus ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Allah. Amin. Terus kira-kira setelah tato ini di tangan aja atau di badan juga? Di badan juga ada. Sampai kaki juga? Enggak, alhamdulillah baru sampai sini doang. Niatnya sih pengen full tuh, Sat. Hah? Niatnya pengen full? Semuanya, alhamdulillah. Bahkan muka juga rasanya pas waktu itu bikin kan kata saya, rasanya kurang banget. Kalau dibikin di muka tuh nggak tahu kenapa nagih mulu. Oh gitu. Iya benar. Nah, nagihnya ini bisikan teman atau bisikan diri saya sendiri? Oh. Udah ada gambar, udah disiapin setiap bulannya tuh mau natonya. Berarti syaitan bisik-bisik ya. Iya. Menghiasi gitu. Jadi nato itu kan kalau udah sekali nato itu kayak candu, Ustaz. Oh gitu. Kayak narkoba. Jadi nato sekali emang ada narkobanya di jarumnya itu? Bukan maksud gini, bukan secara implisit itu secara nggak langsung seperti ya kalau ini candunya psikologi ya. Candunya psikologi ya, bukan candu memang di jarumnya ada. Bukan di jarumnya. Jadi secara sugesti. Sugesti. Secara sugesti ketika dibuat di sini, aduh,
bikin lagi di sini, bikin lagi di sini. Pasti. Ya Tapi kayak kalau masih banyak yang kosong nah, gitu. tapi ketika dia udah alhamdulillah Allah kasih hidayah atau Allah kasih sayang beliau-beliau yang seperti ini disayang sama Allah, Iya, iya. dikasih kesempatan ngapus, sekali ngapus, ketagihan buat dihapus lagi semuanya. Oh gitu. Balik lagi candunya candu yang positif lagi. Dan hampir rata-rata yang kita layani saat ini seperti itu, sekali dihapus udah bersih, pengen kesini, pengen sini, pengen Tambah. sini. Nah, kebayang kalau dia store 5, 10, 20, 30. Iya. Jadi sekarang kan dia udah nyetor seluruhnya nih Tadi 78 kan dari ayat. ada Al-Muluk, sekarang Al-Muluk, Al-Waqi udah. Sekarang ngerapin juz 30. Juz Iya, 30 udah. berarti justru Mas Wangki yang ngutang sama dia. Saya justru yang belajar sama Gilang. Jadi gini, kami ini sebenarnya saya sendiri kan pelayan. Oke. Jadi pelayan ini belajar sama mereka yang kami layani. Pasti. Makanya saya ini Masya belajar Allah. dari Gilang. Gilang ini tamparan buat saya. Saya harus lebih dari Gilang nih kayaknya. Iya. Sama ngutang juga Mas Wangki. Ya. Dia udah nyetor semua nih. Juz 30 udah kan ya? Baru itu Al-Ghasyiyah sama Al-Fajr. Al-Ghasyiyah. Insyaallah. Al-Ghasyiyah hafal juga nih. Hafal juga ya. Coba baca coba. Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusmin wa la yugni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'azibuhullahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Masya Allah, Masya Allah. Agak grogi ya, apalagi depannya Ustaz. Betul itu. Enggak apa-apa. Bagus itu. Kalau depan anak-anak lancar Ustaz. Kan Iya, sama bagus. frekuensi. Masalah yang kita hadapi ini guru besar. Tapi bacaan itu tadi saya saranin Insyaallah. dengar bacaannya Ibrahim Al-Aqsa. Nah, itu ini- insya Allah di tiru bacaannya itu. Nah, ini Ustaz lihat baru seorang Gilang. Kalau Ustaz datang di tempat kita, itu gilang-gilang seperti gilang-gilang banyak di sana. Masya Allah. Saya di sini juga punya Gilang nih di studio sini. Ada ini direkturnya nih namanya Gilang juga. GM. Iya. Tapi Gilang yang ini lebih tua lah. Kalau ini kan masih muda ya. Ya, Gilang yang ini kayaknya udah meletek ya. Jadi saya ingin dengar nih nasihat apa dari Gilang untuk anak-anak muda. Jangan sampai mungkin mereka bisa terpengaruh lagi dengan godaan tato ini. Kira-kira apa nasihat yang paling sesuai dengan pengalamannya Gilang supaya mereka menjauhi? Buat anak-anak muda zaman sekarang sih kalau masalah tato mungkin ya lingkungan yang pertama. Yang kedua harus bisa pilih-pilih idola juga kalau menurut saya. Pilih-pilih idola. Nah, Oke. Jadi apalagi akhir zaman ini kan anak muda zaman sekarang lebih mengidolakan artis-artis luar negeri, yang sedangkan artis luar negeri juga ini mereka banyak tatoan juga, pokoknya ya gaya-gayanya lebih ke sana lah daripada sedangkan kita udah tahu kan ada idola yang lebih baik yaitu Rasulullah SAW. Nah, kalau anak muda zaman sekarang nih mengidolakan Rasulullah SAW, mengidolakan para keluarganya, sahabatnya, orang-orang soleh lah ibaratkan, pasti insya Allah bakalan tahu tuh dia pakai gayanya kayak gimana, terus stylenya kayak gimana. Tapi kalau mengarah ke yang ke luar negeri mungkin bisa jadi bisa berantakan kalau menurut saya. Mungkin pesannya harus bisa pinter-pinter pilih idola lah. Apa sih akibatnya kalau kita salah pilih idola? Ya mungkin kita juga nanti yang ngerasain keburukannya,
Sedangkan kalau kita ngidolain orang-orang luar negeri, misalkan dia orang kafir, kita ngidolain mereka masuk jahanam, kita ikutan juga masuk jahanam. Tapi kalau kita ngidolain Rasulullah SAW ini, jelas-jelas Rasulullah udah ada di surga, pasti insya Allah kita bakalan di surga. Iya. Jadi kita bakal ngikutin jejak itu ya. Betul. Sebelumnya idolin siapa lah? Sebelumnya nggak ada sih, Ya. nggak ada idola Influence-nya dulu. Oh. Ya, dulu nggak ada idolannya. Iya. Udah dilupain semuanya ya. Betul. Udah dilupain. Ini berarti nyebutin namanya udah nggak mau dia. nggak mau dia. Itu dia. Jadi kalau saya tanya ke teman-teman dulu idolnya, aduh bang, udahlah. Berarti ya yang ada di benak mereka itu udah malu dengan Rasulullah. Insyaallah. Ketika mereka udah nggak bisa menyebutkan itu, bang, udahlah. Saya sering banget tanya ke teman-teman, diskusi teman-teman. Jadi influencer siapa? Ada masih, ya gue ngikutin si ini. Berarti masih ada satu masih ada secara implisit lah, masih ada sedikit satu. Iya, sedikit gitu. pengaruh gitu. Tapi ketika mereka bilang, aduh udahlah, cukup lah bang lah, malu sama Rasulullah SAW. Iya. Itu udah total berlepas itu udah. Insyaallah. Seperti itu. Insyaallah. Mudah-mudahan. Insyaallah kan, apalagi Ustaz doain kita bagaimana kita Doain. jaga. Iya, Kita saling mendoakan, insyaallah. Bagaimana kita jaga komitmen kita terhadap Allah seperti apa. Ya, seperti itulah Ustaz, insyaallah. Jadi ya inilah model ya teman-teman di Berani Jabek ya salah satu yang hadir di sini ya seperti inilah. Jadi kita bukan dalam rangka membina mereka, tapi kita dalam rangka belajar baik bersama-sama dengan mereka. Amin. Insyaallah. Nah kalau di sini saya lagi belajar sama Ustaz, Gilang lagi belajar sama Betul. Ustaz. Kalau saya kan belajar atau ngasih ngasih sesuatu kan dari yang saya baca itu kan. Tapi ini kan yang saya lihat nih. Jadi saya juga belajar berani hijrah baik. Amin. Jadi seorang Gilang dengan umur sekarang umur berapa? 23. Umur 23. Bagaimana seorang Gilang udah kenal Rasulullah. Bagaimana seorang Gilang umur 23 bisa balik lagi siapa Tuhannya. Itu Masya Allah luar biasa. Ada yang umur 40 baru kenal Allah. Saya sendiri kan umur di atas 25, 30-an baru ya Allah. Ini pelajaran loh. Maksudnya luar biasa nih. Satu poin yang mungkin kita banyak lupa bahwasanya betapa banyak umat Islam di Indonesia kan. Mungkin 220 atau 240 juta kan? 200 ya. Ya menurut Roma Irama sih mungkin seperti itu kan. Ada 200 juta. Sekarang iya, maksudnya sekarang dari sekian ratus juta, 200 juta lebih itu berapa yang kemudian betul-betul menyadari idolanya, kemudian menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, kemudian kembali kepada ajaran yang justru memberikan dia manfaat, maslahat gitu. Nah ini di belahan Nusantara ini masih banyak. Jadi mudah-mudahan kita minta doa deh dari Gilang ya. Mudah-mudahan kita minta doa dari Gilang agar semua anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang baik, yang mengidolakan sesuatu yang baik, sehingga dengan itu negeri kita jadi negeri yang damai dan baik juga. Amin. Nah sekarang Mas Wangki ini ngapus wajahnya Gilang ini pakai alat apa? Kita pakai laser. Hampir rata-rata alat kita itu memang alatnya yang direkomendasikan oleh dokter, karena kita juga kan diawasi dokter ya. Ada beberapa kita kerja sama dokter-dokter, bahkan di Makassar itu kan dokter semuanya juga. Jadi memang alatnya memang terregistrasi dengan Kemenkes juga kan. Nanti di Ternate kita cari dokter juga kalau kita buat. Kalau misalnya Ustadz, insyaallah kalau misalnya di sana Ustadz ada kenalan dokter atau apa bisa dampingin aja. Insyaallah ya, kita perlu konsultasi. Iya, betul. Oke deh. Iya makanya. Ya udah kita ini dulu, kita closing dulu. Iya lanjut sama ini ya Mas Wangki. Enggak apa-apa ya Mas? Enggak apa-apa. Ya udah. Makanya tadi kita siap. Oke, jadi teman-teman ini sebenarnya kita masih banyak yang ingin kita tanyakan kepada Gilang, namun dia punya kewajiban lain yaitu jemput ponakan gitu di jam segini. Maka dengan jadwal itu kita ikhlaskan dia untuk kemudian meninggalkan kita di sini. Tapi kita masih lanjut ya dengan Mas Wangki, insyaallah. Insyaallah. Hati-hati di jalan, ya, Mas Gilang. Mudah-mudahan lancar lah. Amin. Lancar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjut kali ini ya tanpa Gilang, karena Gilang ada kewajiban janji untuk menjemput ponakannya. Nah, jadi kita lanjut sama Mas Wangki saja Siap, nih. siap, insyaallah. Ini Mas Wangki, saya tadi kita sampai di alat ya, di alat penghapus tato. Nah, itu sudah disertifikasi alatnya, diakui. Jadi alat yang dipakai ini ya yang biasa kita temuin di klinik-klinik kecantikan, Ustaz. Oke. Yang kemarin saya bahas itu, jadi ada klinik kecantikan itu ternyata ada menunya buat tato removal. Ternyata tuh bisa buat menghilangkan tato. Dan selama ini kita tahu untuk menghilangkan tato tuh ya masuk ke klinik kulit, semua segala macam. Oke. Dan dengan biaya tuh yang lumayan, per KTP kayak Gilang tadi tuh bisa berapa puluh juta. Sampai selesai itu. Sampai selesai itu bisa puluhan juta. Misalnya satu Gilang itu ikut kita hampir mau setahun, Ustaz. Padahal masang tatonya murah ya sebenarnya. Murah, gratis. Gratis masang tato. Ya. Ngapusnya puluhan juta. Iya. Jadi kalau di luar negeri itu untuk mereka yang ngapus tato itu berkalangan menengah ke atas yang mampu sebenarnya. Bahkan sampai orang bule orang bule itu juga ngapus di kita banyak kan. Ada beberapa bule-bule mualaf terus menghapus kita sampai mereka tanya kenapa komunitasnya bisa menggratiskan, sedangkan di negara kami itu buat tatonya aja mahal, apalagi hapusnya 2 kali atau sampai 3 kali lipat harga lebih mahal. Nah, saya cerita waktu itu kita dikejar-kejar sama wartawan CNN atau wartawan BBC lupa. Ada 2 liputan di Indonesia. Guide-nya bilang, jadi 2 wartawan bule ini sama 1 guide-nya dari orang Indonesia. Ada 2 liputan pada saat itu, tepatnya tanggal 17 Agustus. 2 liputan. 1 liputan itu buat liputan upacara kemerdekaan di Istana Negara dengan Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah liputan tato removal ini. Itu jauh-jauh orang bule, cuma itu 2 liputan itu. Sampai ngejar kita di satu mall tertentu lah di bilangan daerah Jakarta Selatan. Karena memang dulu kita ngapusnya gini. Masih kontak sama dia, sama orangnya masih kontak? Enggak, mungkin dia udah liputan, enggak tahu kan banyak waktu itu kita kan ramenya itu kita bukan di lokal, bukan di media-media lokal kita. Kita justru ramenya itu malah di luar, Ustaz. Iya. Yang saya bilang kemarin di Andolu ngeliput kita Bang Surya. Iya. Dia awalan tuh dia ngeliput terus nggak lama dari CNN, BBC semua segala macam. Yang menurut mereka ini itu tahun berapa diliput sama Bang Surya? Itu tanggal 2017. Oh, itu sebelum dia ke Mafi itu ya? Udah jauh. Sudah ya setelah peristiwa Mafi itu ya? Udah selesai. Ya, peristiwa Mafi itu ya. Sudah selesai dan itu juga pakai bahasa Turki. Saya juga bingung, Ustaz. Oh, dia bisa bahasa Turki? Ya, Surya bisa ya bahasa Turki kalau nggak salah ya. Bisa Mas Surya? Sedikit-sedikit ya. Oh, bisa. Jadi liputan itu ya bahasa Arabnya fasih juga. Iya, jadi Inggrisnya juga bagus. Pada saat terjadi liputannya, Ustaz, Bang, ini kita kagak ngerti, Bang. Saya bilang, ini bahasa apaan, Bang? Ya kan emang buat di luar, saya bilang kan buat di sini, bilang. Oh, begitu. Akhirnya ditranslate sama beliau itu. Nah, dari Andolo angkat terus Hidayatullah. Jadi saya ngebayangin ini kalau Mas Wangki ini bikin hapus tato gratis di Eropa gitu kan. Oke. Atau di Turki atau udah, di mana jadi gitu. gini, ada sempet tawaran bagaimana Bang bisa gak? Ada ya tawaran ya di Malaysia dan Singapura. Di Singapura, Australia juga mungkin. Ya, mungkin nanti merambah ke sana. Cuman kayaknya lebih dahsyat kayaknya. Euforianya. Iya, salah satu effortnya, yang kedua. Apa sih yang dibutuhkan kalau buat bikin acara sana? Wah, itu dia nggak tahu. Kalau ada rezeki kita mau sponsor lah. Izinnya itu bingung saya, Ustaz. Kita bawa alatnya dari sini ke sana, gitu. sedangkan mereka tuh mereka tuh di dewa-dewa. Mereka justru alat kita kan dari luar, Ustaz. Oke. Dari kita beli alat itu, apalagi alat yang dari Jerman itu 1 miliar lebih itu kan. Enggak, punya Wangki 1 miliar lebih? Oh enggak, kita yang 40-an. Oh. Karena ya setahu saya yang sekitar harga 40-an, 60-an. Karena ada yang 1 miliar lebih ada ya? Yang dari Jerman, Ustaz. Yang sekali. Wow. Tapi tetap proses itu enggak langsung hilang. Kalau ada ya cuman lebih cepat. Dalam artian lebih cepat dan lebih kalau di sini agak perih-perih dikit, di sana enggak terlalu perih. Oh, tingkat sakitnya itu. Iya, tapi tetap proses. Enggak ada yang nama hapus tato itu langsung hilang. Instan. Ya tadi aja Gilang aja wajahnya masih ada kan di bagian sininya masih ada. Itu dah. Alhamdulillahnya cuman karena ini teman-teman komitmen, tadinya awalnya niatnya buat ngapus, sekarang dia datang niatnya bukan buat hapus sekarang. Hapus itu rewardnya.
Iya. Jadi gimana caranya kita menjadi orang yang baiknya belajar dan bertahap dengan hafalan-hafalan yang ada. Itu dulu. Nah kayak Gilang tadi, Masya Allah tuh kan di mukanya tadi mau penuh Ustaz. Penuh ya. Nanti kalau ada, Nanti kita kasih lihat kok ke iya, pemirsa nah seperti fotonya itu itu. kebayang Ustaz. Nggak bisa nggak ditampilin fotonya? Biar kita lihat dulu sekarang kita Penasaran? lihat. Ya sebenarnya penasaran juga. Sekarang bajunya itu disablon sendiri. Iya, kalau Avoid sins. avoid sins ya. Menghindari dosa. Iya. Dosa-dosa. Jadi ada banyak tagline kita, ada avoid sin, approach din. Approach din itu, aduh saya habis sih merchandise-nya, insya Allah dah kapan insya Allah kalau kita produksi, ingetin saya start. Nanti Meng, ingetin gue Meng ya. Nanti merchandise snapback gue produksi, ingetin gue buat hadiah buat Ustadz. Ada yang approach din, avoid sins, terus ada. Ya ini kan juga masih kosong nih, banyak nih. Bisa lah coba dipikir-pikirin ada ini tagline yang positif, yang kira-kira bisa membawa energi baik. Ya, dan hampir tagline dan merchandise kita itu tidak ada berbahasa Indonesia, Ustaz. Nah, kalau begitu kita sambil ini deh, sambil nanya-nanya nih. Siap. Berarti merchandise itu ada apa aja? Jaket. Mesin dulu nih. Mesin dulu. Jadi mesin itu, alhamdulillah. Selesaiin mesin. Mesin yang hampir sampai saat ini kami tidak pernah beli. Wakaf semua. Selama 5 tahun ini. Mau 6 tahun ini. Mau 6 tahun ini. Itu udah berapa mesin sih yang dipakai? Wah. Jadi waktu itu juga ada titipan mesin dari para donatur, para orang baik. Kita taruh di Surabaya, taruh di Jogja. Waktu itu ada 8 di Jogja, Surabaya, Bandung. Terus ada Jakarta, sampai kita punya 8 mesin khusus Jakarta. Tapi kan karena mesin itu, jadi kalau di klinik kalau habis satu kan berbayar, dan berbayar itu orang itu untuk dilayani itu maksimal tuh bisa 3, paling maksimal sekali itu 5. Lebih dari itu mereka nggak berani karena servis itu mahal, maintenance itu mahal. Ini kan laser itu mahal, Ustaz. Iya. Nah kebayang, Ustaz, sekali kita treatment tuh di atas 25, minimal maksimal 30 orang. Itu satu mesin. Wah, dulu awalan waktu kita di Bali 300 orang. Jadi ada yang wakafin mesin itu seharga 85 juta, Ustaz. Masih ada mesinnya, kita nama mesin ini Bulldog. Gak ada capeknya itu. Alhamdulillah. Ya itu dia lah kalau Allah. Sampai sekarang masih. Itu dia. Karena saya ini kan banyak dosanya, Ustaz. Gitu aja. Cara melebur saya dosa, saya kan kalau Ustaz kan bisa kasih ini kan dengan Masya Allah pengalaman Ustaz. Kalau saya bisa apa? Nggak ada yang lepas dari dosa ini. Ustaz juga pasti ada. Tapi saya lebih banyak lah, Ustaz. Malah yang saya bisa lakukan untuk saat ini ya buat teman-teman. Kita sih berharapnya sama Allah tuh mudah-mudahan dosa kita ditutupi sama Allah. Insya Allah. Karena kalau dosa itu nampak, itu kita nggak akan berteman satu sama lain. Nah salah satunya saya ketemu Ustaz ini mudah-mudahan jadi penggugur dosa saya. Amin. Iya. Nah jadi tapi dengan alat ini yang saya bilang tuh yang harga 40-80 juta ini. Iya, jadi pas sampai baru dapat diwakafin, kita bawa langsung ke Bali. Oke. Wah, enggak, ini karena jarinya harus nyalin. Jadi satu shoot yang mereka tembak, Ustaz, itu buat mewakaf itu ngalir seperti air sumurnya Utsman bin Affan kan. Setiap aliran itu ngalir. Jadi, nah gerakan masif ini kan banyak orang nggak tahu. Kayak Gilang misalnya udah hilang segala macam, itu doakan ngalir terus tuh sama pewakaf segala macam. Apalagi dia bukan hanya hilang, tapi ketika dia ayat Qurannya dia hafal, itu kan Ustaz kemarin bilang Bismillah itu kan bukan 7 berapa kalimat, itu bukan baca kalimat tapi 1 huruf. Iya, per huruf. Nah ketika dia hafal Bismillah aja itu kan ngalir terus. Nah, amal yang cerdas kan seperti itu, Ustaz. Udah gitu masih muda-muda lagi mereka nih. Iya, umur berapa puluh tahun mereka akan baca sampai. Insya Allah itu 23. Udah saya bilang 23 dia udah balik ke Allah dan kenal Allah. Saya 23 masih kacau kan, masih nggak bener gitu loh, Ustaz. Tapi Masya Allah, alhamdulillah saya ini mereka ini ya jadi apa ya? Jadi wahsabah buat saya sendiri sebenarnya, Ustaz. Oke, dari mesin ini bawa ke Bali, Ustaz. Sampai Bali. Sekarang berapa biji sih mesinnya? Berapa buah? Yang rusak 4. Oke, selama 5 tahun. Kalau rusak 4. Jadi di kita tuh yang kemana-mana yang ada di mobil kita tuh, yang perusahaan kita tuh 2. Itu udah servis sedang 7 kali. Karena kita beli mau mahal, kita berarti masih total berapa sekarang semua? Maksudnya dari awal sampai sekarang? Itu dia ya. Asik kan? Ini memang sih lingkungan kayak gini ya pasti. Ya. Lomba-lombaan aja udah kayak gini. Iya, yang udah mulai hilang yang di kepala itu ya. Kan adem ini, Masya Allah. Ini adem liatnya. Ini satu Gilang. Iya, terus nggak ada yang nyangka lagi hafal Ar-Rahman, hafal Al-Waqi'ah. Nah, teman-teman kita kayak gini saat ini kita udah ngelain hampir
yang mungkin dibilang udah sampai ribuan ya. Beberapa daerah di Makassar juga ada. Totalnya. Di Makassar kita kebayang nanti kita coba nanti misal di Ternate pasti keluar model-model kayak Gilang ini nantinya. Nah kalau udah kayak gitu kita mikir ini tanggung jawab siapa ya Allah. Iya. Ulama kita kan kita nggak bisa nyalain tuh Ustaz kayak gitu. Sedangkan dia saudaranya kita dan ini umat Rasulullah kan. Betul. Emang itu yang kemudian harus ada di setiap mindset para pendakwah, para ustadz, bahwa masih ada harapan. Ya. Masih ada harapan bagi siapa saja yang kemudian walaupun saat ini dia tidak di jalan yang diharapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada harapan dia untuk kembali. Iya, saya cuma ingat doang guru saya bilang, ashabi itu bukan orang-orang tuh yang hidup tidak pada zaman Nabi. Saya dibilang gitu sama guru saya. Tapi ashabi itu jamak. Jamak itu antum punya teman yang dulu nggak kenal Allah, itu kan masih umat Rasulullah. Enggak, kalau boleh anak koreksi ya. Siap. Koreksi. Jadi itu di hadis kata Nabi SAW, waditu anni laqitu ikhwani. Ikhwani. Jadi aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Ya. Kata para sahabat yang mendengar itu, mereka berkata, awalaisa nahnu ikhwanak. Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, adapun saudara-saudaraku yang aku maksud adalah alladzina amanu bi walam yarani. Adalah mereka-mereka yang aku maksudkan dengan saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku walaupun belum pernah memandang diriku atau berjumpa dengan diriku. Jadi spesifiknya saudara yang diakui oleh Rasulullah SAW. Kalau yang hidup bersama Rasulullah SAW di zaman dia itu ashab. Tapi yang dimaksud adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Jadi lebih lagi sebenarnya. Oh, gitu Ustaz ya. Lebih lagi. Kalau sahabat kan berbeda dengan saudara. Ya mungkin kalimatnya ya alhamdulillah saya jadi dapat pelajaran baru dan ya karena ini dia nih, kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, ngomong bahasa Arab kayak saya begini jadi alhamdulillah. Ini cuman sedikit. Ini masya Allah, enggak masya Allah. Revisi. Kalau skripsi revisi. Bukan revisi, ini udah langsung saya dibetulkan. Jadi setidaknya saya tidak masuk dalam kategori orang yang nggak paham, jadi saya udah paham. Jadi dengan kalimat, dengan peristiwa seperti itu kan kita ngambil sebuah gambaran. Saya ngambil kisah seperti itu yang guru saya bilang seperti itu. Entah guru saya yang asabi atau saya yang memang ngaco waktu ngaji, mungkin saya ketiduran gitu. Oh ya, asabi saya bilang kayak gitu kali mungkin Ustaz. Mungkin bukan guru saya, tapi sayanya mungkin yang mungkin nggak beres ngajinya kan. Jadi yang mungkin lupa. Iya. Dari peristiwa itu saya ambil ibrohnya itu Ustaz. Ya, ibroh pakai bahasa Arab lagi saya tersalah lah. Ambil hikmahnya lah Ustaz. Jadi saya ambil hikmah juga bahasa Arab. Aduh, bagaimana? Saya ambil baiknya, Ustaz. Iya, udah pokoknya ibroh hikmah itu sudah ada di Indonesia. Iya, saya ambil dari kejadian kisah seperti itu dengan sahabat yang tanya siapa kekasihku gitu kan. Yang Ustaz tadi cerita. Nah, kayak teman saya kayak Gilang dan Gilang-Gilang lainnya. Ini kan umatnya Rasulullah poinnya di sini, Ustaz. Orang yang tidak jumpa atau tidak hidup dalam Rasulullah, tapi mereka ini sejatinya mereka meyakini la ilaha illallah kan. Dan mereka berhak menjadi orang baik dan mereka berhak untuk masuk surganya Allah. Itu poinnya sih. Iya, dan yang kedua, kata-kata ini kan semakna dengan yang Rasulullah ucapkan sebelum beliau wafat. Ummati, ya. Umatku. Ya. Itu artinya pesan ini harus kita tangkap bahwa seburuk apapun seseorang, dia masih umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang berarti kita harus menangkap semangatnya Rasulullah untuk berusaha menyelamatkan dia atau minimal memberikan dia jalan dan arah untuk kembali ke jalannya Rasulullah kan. Masya Allah. Karena Rasulullah di akhir hayat nggak nyebut istriku, anakku kayak aman. Gitu, atau nyebut siapa gitu kan. Tapi yang disebut umati. Nah itu dia Ustaz. Jadi berangkat dari situ. Jadi spirit ini ada di BHB. Nah insya Allah mudah-mudahan istiqomah di sini. Jadi ya itu dia. Jadi pada saat kita Bali tuh mesin kita yang diwakaf harga 85 juta. Jadi loh kok orang datang ke Bali itu kan biasanya pulang buat tato kan. Karena kondisi di sana kan seperti itu. Kita datang buat ngapus. Karena ada satu undangan di masjid, salah satu masjid Muhammad di daerah Denpasar. Animonya banyak sekali. Tapi di situ ini nggak pas praktek di situ pergi ada yang meneruskan nggak?
Ada mesin sana kita tinggalkan. Karena Oh, ada. sama Iya, orang jadi, yang juga iya, menghapus. iya, iya. Jadi Berarti udah ada cabangnya kan dari Ya, yang ada, 20 ada. sekian itu kan? ada. Di Bali itu ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah di masjid itu. Boleh nanti di inilah Insyaallah. dipromosikan juga di channel ini. Insyaallah. Satu, yang kedua, mungkin mudah-mudahan channel ini bisa jadi semacam wadah penggalangan dana Amin, amin. buat BHB juga, Amin insyaallah. Amin, amin. sehingga kita juga dapat saham pahala di situ. Amin, amin. Jadi udah diwakafin. Nanti bikin ya Mas Komar, ininya dia video buat sumbangan apa namanya alat gitu kan. Jadi saya cerita di sana unik. Kita diwakafin 80 baju. Udah kita bawa. Pas sampai sana Ustaz, Masya Allah, kok nggak berhenti. Alhamdulillah ada orang baik kita tuh, saya dikasih tempat penginapan kotit. Sampai kita nggak sentuh. Jadi saking, kok nggak bisa habis, kita tidurnya di bawah mesin, ya kan? Sampai kayak gitunya. Alhamdulillahnya di hari ketiga dengan izin Allah tuh mesin mati, Ustaz. Karena saking banyaknya orang. Nggak tahu tiba-tiba mati karena malamnya jam 1, jam 2. Jadi habis pernah ada beberapa yang kita tembak, tiba-tiba bangun, mata merah, ternyata kayak orang kesurupan gitu. Teriak-teriak nggak senang dengan keberadaan kita. Gitu. Dan orang yang sekeliling di situ kena semua. Alhamdulillahnya pada saat kita Enggak, turun, dia ngapain ngamuk mukul orang tuh apa? ngamuk, nggak suka, nggak ngerti ya apa sih kalau orang sekarang tuh bilang kemasukan atau Kesurupan apa ya? gitu. Kesurupan ya. Kayak gitu ada jinnya atau apa sih juga. Padahal tato cuma sedikit, mata merah. Saya kira, aduh sakit jantung lagi. Aduh mati mendadak. Waduh kaget kan. Aduh gimana nih tanggung jawab. Itu dalam proses Iya. dihapus itu. Pas bangun mata merah. Ya nunjuk-nunjuk gitu. Enggak, dia tidur. Enggak sadar. Tapi pada saat sadar enggak. Tapi enggak ngerti. Tiba-tiba saya berhenti jatuh brek. Oh gitu. Iya jatuh brek pas bangun mata merah nunjuk-nunjuk. Saya udah ngeliat sampai ya gini, bahasa gini. Saya udah, kalian pergi. Udah berapa hari kalian di sini ngusik-ngusik ke rumah kami. Gitu. Dan satu orang itu menyebabkan orang yang lain itu kena semua. Jadi jam 1, jam 2 rentetan gitu ya. Jadi Iya, mata rantai kesurupan. Iya, itu di live. Live itu. Live teman saya lagi live itu. Ada tadi dokumentasi. Nanti dokumentasi aku buka lagi insyaallah. Itu 2017. Ya 2017. Wow. Waktu kita jalan darat naik mobil ke sana. Mobil pinjaman sih. Pada saat itu kan belum ada kendaraan. Jadi kita rukyah malamnya kebayang tuh Ustaz. Enggak, berarti ini harusnya bawa 2 tim nih nanti ya. Enggak usah sih Ustaz. Tim tato sama tim rukyah ini. Enggak lah, aman lah insyaallah. Kalau tiba-tiba di Ternate. Enggak, insyaallah ada Bang Komaran, insyaallah bisa beliau. Oh bisa, Bang Komal bisa. Insyaallah bisa. Merukyah orang. Bisa. Jadi jam 3 subuh Ustaz, kita habis sholat subuh. Mereka datang lagi tuh. Nungguin kapan lagi dihapus. Masih ada orang Yang ngamuk-ngamuk ini. Yang ngamuk-ngamuk udah selesai. Oh, udah selesai. Udah di Karena rukyah. udah rukyah semua anak-anak. Siapa yang rukyah? Mas Wangki atau siapa? Enggak lah, kita bacain aja kan. Jin juga takut mayat Allah kan, bacaan aja Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngomong baik-baik aja, udahlah pergilah. Jadi cuma bilang nggak suka rumahnya dia itu diusik. Kan ada gambar makhluk hidup, kayak Gilang tuh ada makhluk hidup tuh kan. Oh gitu, ngamuknya kayak gitu. Iya, jadi itu berapa orang tuh yang ngamuk pas itu? Ya peserta pada saat itu masih ada 15 atau 20, ya udah. Ngamuk semua. Sebagian tuh besar dan teriak lah segala macam. Orang kita jadi gini, pada saat pernah kita ngapus teman kita, dia tetap hafal beberapa itu berhenti. Tapi mereka udah nyetor ini yang hafal ini. Udah setor hafalan. Oh, Masya Allah. Jadi pada saat itu berhenti ngamuk-ngamuk gitu, ngamuk jadi gitu loh. Jadi gimana orang kalau kesurupan? Jadi kita hadapi itu bukan secara fisik ya, tapi secara teror alam gaib itu juga pernah sering kita hadapin kayak gitu Ustaz. Jadi ya alhamdulillah karena udah kita terbiasa kayak gini. Kalau nggak kayak gitu sekarang ya udahlah, diajak ngomong aja lah, ngomong baik-baik aja lah. Nggak usah yang udah baca udah bismillah dah gitu aja, udah keluar dah masing-masing gitu. Simpel sekarang. Mau di sini nggak pergi dah. Kalau nggak ya udah nih saya terus tembak karena kan rumah mereka keberatan. Iya. Kan gambar patung atau yang hidup menurut apa ya yang saya tahu gitu Ustaz, dari mungkin saya yang takut salah nih. Biasanya kan mereka menempati itu kayak patung-patung, gambar-gambar makhluk hidup. Ini kan tempatnya mereka. Nah, ini kan gambar makhluk hidup ada di tubuhnya mereka. Jadi biasanya kalau si Gilang tadi pernah nggak dia? Alhamdulillah. Kan ada juga tuh tadi ada makhluk hidup juga. Alhamdulillah sih enggak. Berarti dia enggak itulah ya, cuman gambar-gambar aja ya. Iya ada. Jadi gitu. Jadi pas subuhnya alhamdulillah Ustaz itu habis subuh pas kita tembak mesin kita tiba-tiba mati tuh. Yang diwakafin 85 juta itu. Mati, beneran mati. Alhamdulillah kita bisa pulang.
Intinya gitu Ustaz. Oh, Kalau jadi enggak itu kan masih banyak. masih banyak. Oh, Iya. akhirnya stop di situ. Stop. Alhamdulillah kita bisa ke pantai yang ada deket Bali gitu kan. Akhirnya kita bisa lihat pantai. Ya pulang ke Jakarta kita betulin. Oh gitu. Betulin itu kita patungan sama teman-teman. Jadi kenapa? Betulinnya mahal juga. Iya lumayan sih. Ustaz. Berapa sih? Jadi minimal satu maintenance itu kalau rusak nih kayak mesin kita rusak kemarin di Batam. Karena di bandara tuh nggak ngerti lah gimana. Akhirnya ya udah emang izinnya Allah rusak ya rusak udah. Ya kurang lebih hampir 5 jutaan. Gitu. Dan nanti kalau di Ternate gimana? Ya insya Allah lah enggak lah. Insya Allah Berapa mesin yang dibawa? rencana kita bawa 2. Bawa 2 ya? Bawa 2. Dan itu benar-benar mesin yang kita bawa ke Batam, kita bawa ke Lombok kemarin kita turunin. Satu mesin berapa sih harganya? Itu kalau nggak salah ada yang 40. Oke. Ya enggak, yang standar yang Standar ada yang 35, kita pakai yang 35, ada 35. 40 itu standar. Itu ada di Indonesia. Ada. Oke. Jadi emang kita gini. Nah, nanti mudah-mudahan kalau ada ini kita buat penggalangan ya, buat sebelum ke Ternate dapatlah satu mesin baru lah. Insya Allah. Allah mudah-mudahan. Nah, itu dia. Jadi Kita buat kalau ada donatur, mudah-mudahan yang Insya Allah. muhsinin, yang Insya Allah, dermawan, amin. Jadi kita biar pernah ada satu yang baru gitu. Hmm. Jangan sampai baru 2 hari, 3 hari mati. Dan kita perlu Hanya berenang di pantai di Yang penting- Ternate. Enggak, ternyata yang penting ada tim Ustadz di sana tuh yang bisa kita latih lah. Jadi dulu Itu juga. pesannya almarhum Ustadz Kiai Arifin Ilham. Waktu itu kan pernah beliau yang ngadain Ngadain di Sentul Azikra, ya kan? Oke. Sentul Azikra. Dia bilang Masya Allah ngeliat teman-teman kita kayak gini tapi ada hafalannya. Cuma beliau tetap pesan pada saat beliau masih hidup pada saat itu. Kebayang andaikan satu mesin ini ada di setiap masjid atau musola. Marbot itu yang ada bukan hanya bersin segala macam, tapi dia bisa berdayakan umat dan bermanfaat buat umat. Dan kita kebayang betapa orang-orang yang jauh dengan agama, jauh dengan masjid, mereka datang gara-gara manfaat seperti ini. Dan layaknya Iya, betul. orang seperti ini akan menjadi orang militan nanti di dalam masjid. Dan peradaban baru akan terbangun di dalam masjid. Itu jelas. Itu waktu itu pesan beliau seperti itu. Makanya kenapa kita ada ini di masjid. Ya memang Di sih. Cirebon nih, kita udah 5 tahun nggak ada mesin, tapi kita masih tetap berangkat bolak-balik ke sana. Jadi ya alhamdulillah Ustaz, jadi seperti itu. Sekarang yang mengoperasionalkan alat ini itu SDM-nya dilatih dokter atau dilatih siapa? Awalnya kan ya kita memang kita dilatih ya, di training sama dokter-dokter kita. Dokter siapa sih yang pertama kali? Ada di bilangan daerah Tangerang, Dokter Kiki namanya. Dokter Kiki ya, Masya Allah. Appreciate banget Masya Allah, pada Masya beliau Allah, ya. beliau Masya Allah. Setelah itu beliau sudah punya kader-kader yang Udah, ya kita ini. teruskan, Masya Allah. Luar Jadi- biasa. Itu jariahnya dia juga tuh. Iya itu dia. Alhamdulillah dokternya dulu nggak berjilbab, sekarang berjilbab. Gitu. Oh, perempuan Dokter Kiki nih. Iya. Oh, oke. Jadi kebawa dengan suasana teman-teman, dan beliau juga salah satu yang menginisiasikan buat tukar dong dengan nggak gratis gitu aja, tapi tukar usaha Ar-Rahman dong. Oh, dia juga yang Iya, menginisiatif. jadi Itu pada sebelum pakai jilbab dia. saya belum malah. Wow. Ini menandakan kebaikan juga jangan dinilai dari Iya. cover ya. Terkadang Iya, yang tapi emang juga terkadang yang nggak belum jilbab, berjilbab cuman juga punya karena inisiatif dia baik. anaknya pada saat itu lagi hafal Ar-Rahman, coba tukar dengan Ar-Rahman aja deh. Masya Allah, dia tuh yang Iya, ini- salah satunya, dan kita mengiyakan juga. Ya udah, yuk bagus nih kayaknya. Udah. Masya Allah. Dulunya mah nggak 5 ayat, kayak Gilang 78 ayat, kalau enggak ya kita nggak bisa. gitu. Jadi gratis, nggak sembarangan gratis. Masya Allah. Jadi kalau misalnya gratis tapi kita nggak kasih satu, bukan beban ya. Kita bukan artikan ini beban, tapi artikan mereka ini udahlah yuk kita belajar 5 ayat lah. Gimana kita tahu ayat Allah kayak gimana sih, dan artinya juga dalam loh, gitu loh. Ya betul. Dan itu akan memudahkan mereka untuk semakin yakin ya, hatinya terbuka untuk menghapus tato itu. Dalam artian Al-Quran ini kan dia semacam kunci kebaikan. Itu siapa yang kemudian memakai kunci itu untuk mencari kebaikan pasti dia ketemu. Insya Allah. Dan akan terbuka lebar untuk dia. Amin. Makanya ini model kayak Gilang. Jadi nanti ke kita apresiasi banget ya Dokter Kiki. depan. Iya, Insya Allah. Dokter Kiki, dan ada satu lagi saudara saya kan, teman saya itu kan namanya Ahmad Zaki Ali. Ahmad Zaki Ali. Iya, dia juga salah satu yang menginisiasikan juga dengan dokter itu. Oh iya, berdua mereka nih. Berdua awalnya. Masya Allah. Awal berdua gitu kan. Masya Allah. Berarti sekarang kader-kadernya ini Mas Wangki, istri juga, Ya, teman-teman kami yang lain bukan juga. kader. Awalnya kami memang yang Ajarin. penerima manfaatnya. Penerima manfaat, terus kita belajar karena jangan berhenti di sini aja.
Jadi kayak model Gilang nanti yang dia megang laser Gilang. Oh nanti ini dia juga. Ya modelnya nanti Gilang nih kita lagi kita lagi treat buat megang laser. Iya, iya. Jadi yang megang laser pada saat ini Ustaz, itu bukan dokter, tapi Oke. mereka udah pernah belajar dengan dokter gitu. Baik. Dokter hanya bisa mantau aja segala macam, ya kan? Hmm. Dan yang megang laser ini mereka kan tadinya diberikan manfaat, sekarang dia jadi pret buat mereka ini udah hilang nih tatonya, tapi dia sekarang bisa memberikan manfaat buat temannya. Dan ketika dia ngapus buat teman yang baru ini, itu kan ada bondingnya, Ustaz. Pasti. Secara secara psikologis ya, Pasti. ya kan? Karena dia pelaku yang sebelumnya Iya. dengan pengalaman yang dahsyat. Iya. Ketika yang dihapus ini banyak orang kayak gini kan butuh share kan, cerita, Butuh penguatan. Nah mereka ini yang megang laser tadinya terima manfaat, akhirnya jadi pemberi manfaat, menjadi satu penguatan buat mereka. Iya, ini Nah. saya juga dulu begini. Ya, Saya inilah juga kekuatan melewatin kami ini. dari komunitas berinja baik itu, bahwa yang megang laser tuh bisa jadi mereka ini yang dulu penerima manfaat jadi penggerak manfaat. Iya. Jadi Dan- dia lebih paham posisi Yes. orang yang datang ini. Yes. Karena dia dulu seperti Iya, itu. dan setorannya pun juga sama Dede juga. Sama dia juga. Iya, Gilang itu kalau di kita Berarti sih benar. Artinya saran saya tadi Insya harus Allah. ada penguatan tahsin. Insya Allah, Supaya di samping mereka tasmi mendengarkan ayat-ayat itu, mereka disetorkan kepada mereka, bisa sambil mereka Insya Allah. benerin. Boleh ke pengalaman Ustadz nih, makhraj tes- hurufnya. tes anak-anak nih Ustadz. Atau kita gitu tes itu senang banget mereka Ustadz. Jadi kalau sekarang ini yang natoin kan Mas Wangki sama teman-teman, ya kan? Itu diberikan sertifikat sama dokter Kiki sama dokter siapa? Enggak, jadi Muzaki gini, tadi. jadi dulu bukan Jack ini kan bukan dokter sama kayak kita juga. Oh gitu. Jadi, Oke. Jadi kita ini dulu hampir mau dikeluarkan sertifikat gitu Ustadz. Mm-mm. Karena ada satu dan lain hal kendalanya gitu kan, ada administratif atau apa segala macam lah. Kita masih upayakan untuk hal tersebut. Gitu. Tapi apa yang dilakukan, apa yang diajarkan guru-guru kita ini, ya kan, itu tidak terlepas dari hal medis. Seperti yang ikut syarat ini harus bebas HIV. Bukan berarti kita tidak layani ya mereka yang kena HIV. Dalam artian bebas HIV, diabetes, hepatitis C, ibu hamil dan menyusui tidak boleh ikut. Diabetes juga? Diabetes. Kenapa? Karena takutnya gini, pada saat di laser ada darahnya. poin, ya kan, keluar darahnya. Oh iya, susah sembuhnya. Iya. Malah Iya, kita jelaskan pasti, baik-baik pasti. secara mereka. Apalagi yang basah punya itu ya. Iya. Sembuhnya itu. Nah itu dia, secara medis kita ikuti proseduralnya gitu. Betul. Jadi nggak sembarangan, wah hapus-hapusnya enggak. Apalagi misalnya after, ya kan. Before dan after kita harus tahu juga, setelah di laser pasti ada efek gatal apa. Ada batas umur nggak sih? Enggak, Ustaz. Ada di kita ada yang kemarin umur 70 ada. Yang cuma datang dari Jogja, naik kereta, dijemput sama anak-anak, Sehat tapi dia laser, nggak ada. balikin lagi kayak gitu, udah bersih. Alhamdulillah udah pergi haji sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Hafal Ar-Rahman juga. Kalau dia karena umurnya lebih tua ya, Oh dikasih pengecualian. jadi ya pengecualiannya gini. Aduh, ini si kakek nggak bisa, Ar-Rahman bukan nggak bisa, nggak lihat nih matanya. Kalau Yasin aja gimana Yasin? Wah Yasin lebih panjang lagi. Apal? Oh tapi dia udah hafal. Apal? Kalau orang tua dulu kan kalau Yasin kan sering Ustaz. Iya setiap Yasin minggu, setiap Yasin. Jumat. Kalau nggak Yasin ini deh ratib. Oh iya. Ratib Al-Hadad kalau nggak Al-Atas. Yang Udah. jelas nggak lebih sedikit dari Ar-Rahman. Yes, seperti itu. Ya Iya, udahlah Yasin terserah lebih deh. banyak, Yasin. Yasin. Jadi karena emang ya udah oke Yasin oke. Udah buat pengecualian ya buat Iya, yang udah. umurnya emang udah daya memorinya enggak. Udah nggak bisa masukin yang baru Iya. lagi. Jadi Bang bisa nggak kalau Ar-Rahman kita tukar dengan ayat-ayat pendek, gitu, surah-surah pendek? Nggak bisa. Dia bilang kalau ayat pendek itu kulhu, kalau Jabrobinas misalnya, ya semua orang ya bisa, non Muslim aja bisa. Nggak di situ poin kita. Poin kita adalah bagaimana surah Ar-Rahman ini salah satu kita untuk mentadaburinya, karena ada Iya. artinya yang begitu kuat banget dengan gerakan ini. Itu. Iya. Insyaallah. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Sekarang nih kan udah 5 tahun berjalan. Mau 6 ya. Mau 6 tahun. Ini rencananya ada batas nggak? Maksudnya saya 10 tahun gitu. Habis itu saya mau pindah lagi ke kegiatan lain. Jangka panjang atau ada batasannya untuk Mas Wangki? Tadi 4 tahun tuh saya mau berhenti start sama istri. Hah? Iya, udah capek. Oke, Capek oke. ini gini loh. Capek fitahnya. Capek bukan apa ya? Ada yang mungkin ya iman saya lagi turun kali ya. Saya sama istri paling saling nguatin aja kan. Sudah capek udahlah cukup lah.
Saya maksudnya gini, udahlah saya mau bisnis, saya mau kerja atau apalah, mau bangun keluarga atau apa. Udah beneran serius, udah ada masa stagnan kayak gitu udah ada itu. Tapi saya bilang siapa yang lurusin? Adalah gimana ntar aja deh. Tiba-tiba pulang dari sholat Jumat ada box besar gitu. Ditelepon misi cepat pulang nih bilang gitu. Ini ada datang nih paketan apa saya bilang box, ternyata saya buka mesin hapus tato. Berapa biji? Harga 65 juta. Berapa biji? 1 biji. Ini Artinya belum expired ini ya. Jadi, masih ada perpanjangan 2 tahun atau 3 tahun lagi. Iya itu dia saya bilang. Ya Allah, udah mau berhenti kenapa sih dikirimin kayak gini? Saya bilang, jujur ya Allah, kenapa kayak gini? Itu isyarat sih, itu isyarat. Ya maksudnya kan udah siapin teman-teman gitu loh. Udah maksudnya sampai udahlah cukup lah. Kadang ada beberapa daerah aduh kita nggak ada operasional, kita nggak ada kendaraan segala macam. Nggak lama 4 tahun lewat dikit. Ada ngasih mobil ya kan operasional. Jadi aku jadi begini ya saya bilang. Saya tanya sama guru saya, udah antum lelahnya nanti. Kalau Allah udah cabut nyawa antum. Masya Allah. Saya nangis. Ya Masya Allah. Anggap aja dosa saya banyak selama ini lah. Udah gini aja lah saya bilang misalnya biar guru saya bilang kalau kita urusin perkaranya umat ya Rasulullah tulus, lurusin niat, ikhlasin aja. Nanti perkara-perkara ya Allah akan cukupin. Amin. Alhamdulillah masih makan sih anak saya sampai saat ini. Pasti. Iya kan? Nggak mungkin lah Allah melihat antum ngurusin yang kayak gini terus antum sendiri dibiarkan. Nah itu dia saya bilang kontrakan saya masih bisa bayar. Tenang aja. Alhamdulillah. Sekarang. Jadi sekarang nih salah satu usaha ma'isyahnya juga itu jualan ini ya? Enggak, jadi kopi ini gini Stad. Ini bukan produk antum ini? Jadi produknya Brand Hijab Baik. Bukan satu ini atau ada berapa? Kalau saya sendiri bisnisnya sebenarnya tadi itu kerupuk kulit. Tapi saya lupa bawa kerupuk kulit. Itu bisnis pribadi saya. Nanti lagi ya kita cerita bawa. Itu pribadi saya. Tapi kalau yang kopi baik ini udah 4 tahun berjalan. Jadi konsumsi teman-teman di komunitas Brand Hijab Baik itu kopinya ini. Jadi kita edukasi juga saat ini kopi ini kita kerjasama sama salah satu teman saya yang barista. Kebetulan kopinya tersebut mereka ambil langsung dengan petani, daerah petani Tembangunan, petani daerah Bogor, yang dimana kita dalam rangka bagaimana petani kita ini nggak terjebak dalam tengkulak semua segala macam. Jadi teman saya ini beli langsung ke petani Bogor, diproduksi sama dia. Kita yang berapa banyak sih? Berapa kilo? Kita 20 porsi itu bisa 5 kilo, Ustaz. Kalau dalam 2 minggu sekali kalau habis kayak gitu. Dan ini alhamdulillah tadi teman-teman biasanya ngopi dengan kopi sobek ya kan, kopi saset. Alhamdulillah mereka dengan kopi seduh kayak gini. Ya udahlah, ini mulai sekarang kita jadi langganan deh. Ini studio kita jadi langganan ini ya. Mas Gilang, maksudnya Gilang yang studio sini, Mas Komar, Restu, saya juga ini di rumah. Jadi kalau saya safar nih, satu ini berapa nih? Ini 35 ribuan. Murah ini, Masya Allah. Jadi lucu gini, jadi pada saat saya safar murah loh ini loh. Murah nih, beli Starbucks aja satu itu berapa ininya? Starbucks itu kopinya kopi petani kita lagi. Oh gitu. Iya. Dan nggak mungkin ini banyak ini. Tadi Starbucks. Nggak usah dikadi. Ini aja deh. Iya benar. Iya, kopi-kopi yang ada di saat ini di Indonesia kayak Max Coffee. Tadi ini emang ya di Starbucks atau apa? Menurut teman-teman kita yang dari penggiat-penggiat kopi itu kopi-kopi petani kita. Yang dimana mereka belinya nggak sama petani, Ustaz. Ditempel sama brand aja. Yes. Naiklah secangkirnya 50.000, Ustaz. Petani kita dapat apa, Ustaz? Akhirnya petani kita brandnya dapat banyak. Iya, petani kita nggak bisa nanam lagi karena pengeluaran lebih banyak dibandingin nanam kopi. Akhirnya jadi kuli bangunan. Kebunnya dijual. Sedih juga sih ya. Sedih juga. Sama pengembang kapital semua segala macam. Akhirnya udah kayak gitu harga kopi naik lagi. Itu dia, karena naik semakin lagi. dikit supply-nya, semakin sedikit komoditasnya. Itu dia. Jadi salah satunya ini ya bagaimana kita membahagiakan petani ya. Kita langsung beli sama teman saya ini yang barista ini yang langsung diterjun ke petani-petani tersebut. Iya. Dan udah hampir 4 tahun. Ini kalau segini nih kita berapa lama habisnya nih? Ya tergantung, Ustaz. Kalau cuma kopinya sehari sekali mah lama, Ustaz. Cuma kalau yang kan berapa orang kita nih? Habit. Wow, bisa. Habit nggak sini Mas Komar, Gilang, Restu habit nggak? Kopi. Oh ini. Oh ya. Jadi uniknya Ustaz kalau kita safar. Jadi satu ini buat studio, satu itu buat Mas Komarul. Jadi uniknya kita Ustaz kalau kita safar kayak kemarin, saya nih baru pulang di Cirebon, Ustaz. Masya Allah. Di Cirebon safar kemarin. Jadi selalu di mobil kita tuh ada kopi ini dan ada alat kopi seduhnya.
Jadi orang-orang ke rest area ngopi di Indomaret, ntar di ini namanya di Indomaret atau di kan banyak yang gitu. Kita enggak, kita buka mobil karena mobil kita camper van kayak gitu. Kita buka, kita siapin alat seduhnya, kita kopi sama anak-anak bareng-bareng. Dengan seduhan kopi dari kayak gini, setidaknya kita udah membahagiakan petani kita. Oh iya, jelas itu. Udah gitu kita nikmatin juga, murah juga. Nah, 35.000 ini. iya makanya saya waktu Insya saya ke Lombok, kita kita ada ada acara. pemirsa ya, ini 35.000 loh. Bisa beli pasang brand sendiri, Ya, boleh bisa banget. jual brand sendiri, bisa jual lagi nih. Iya, boleh. Memberdayakan. Atau Ustadz misalnya MTK Coffee, nggak masalah Ustadz. Bebas aja. Gitu ya. Iya, serius. Halal kok insya Allah. Ide juga nih, bagus nih. Iya. Oke. Mantap. Nggak apa-apa Jadi- kalau Ustadz jadi- misalnya jadi MTK Coffee. Enggak, kalau nama saya kan Muhammad Tariq Kasuba, jadi Iya. bisa juga Coffee Kopi Torik. Torik. Ya. Baik. Kopi Torik Udah ada sih kayaknya. buat kampanye sekalian. Udah ada kayaknya Ustadz nama Torik itu Kopi Torik deh. Bukan kopi tarik gitu. Ada deh, coba deh ntar. Torik. Ya, tapi keren tuh. Kopi Torik, udah Kopi Torik. asik. Oh, apalagi udah minum kopi kayak gini. Jadi anak-anak teredukasi bagaimana menikmati kopi Jadi- saat ini dengan tidak membeli atau meminum kopi itu dengan Jadi kita nanti temenan iya. nih sama Berani BHB nggak kan? usah langsung aja kopi Torik aja. Nggak Iya, usah maksudnya pakai- nanti kita Insya buat inilah istilahnya yang namanya profitnya kita bisa bagi untuk Berani Hijrah Baik kayak gitu. Itu demi keberkahan kita Insya juga. Allah, Insya Allah, amin, amin. Jadi kita untungnya tuh dapat Insya berkahnya Allah. gitu. Udah tinggal desain aja kopi Torik Kasuba official. Ini cakep banget. Setiap podcast ada kopi Torik sambil ngopi. Nah, Betul. Masya Allah. iya. Ya jadi segitulah Ustaz. Jadi, Tapi ini udah berapa lama jualannya? 4 tahun Ustaz. 4 Jadi tahun emang ya? konsumsi teman-teman aja Ustaz. Jadi setiap event acara kita seduhin, Bang. Kopi habis nih di rumah mereka beli. Bang, Mas Komarul, ini 1 bulan kita butuh berapa nih di studio nih? 1 aja? Iya. Masa? Kita beli mocha pote, Meng. Ya udah coba nanti kita iniin cari apa pembuat kopinya itu. Iya biar kita ini sambil ngopi juga. Iya bisa, susu kental manis bisa. Susu kental manis itu yang serbuk itu ya? Oh iya nggak pakai, kita udah nggak pakai gula lagi kan, udah Ya. manisnya manis susu kental Ya, manis. kan? jadi memang kita edukasi teman-teman, kopi yang bikin asam lambung naik segala macam bukan kopinya, Ustaz. Menurut para pakar kopi yang saya belajar nih, Oke. teman-teman saya. Kopi itu tidak menyebabkan asam lambung atau Kita butuh ngundang pakar kopi nih kayaknya. ini. nanti saya hadirkan Ada teman saya temennya ini. Insya Allah nama beliau ini Real Kopi. Real kopi. Real Coffee ini benar-benar memang penggiat kopi dan benar-benar sampai saat ini apa sih dia salah satu yang bukan supplier langsung besar tapi langsung ke petani-petaninya beliau. Masya Allah. Dan beliau salah satu yang menjadi sahabat petani-petani kopi. Yang saat ini jadi. Ya, dan aktivis kopi Ini dari petani. petani ini berapa luas mereka punya petani? Atau kemarin dia cerita di Bogor tuh ada beberapa tuh kopi enak di Bogor tuh salah satunya kopi ini. Soalnya kan di Maluku Utara itu masih banyak lahan kosong. Tapi kopi ada ya, Ustaz? Ana nggak tahu juga sih. Maksudnya kalau ke depan kemudian kita buat satu tempat, nanti sekaligus jalan dengan hapus tato, kita mungkin bisa ngundang para calon petani kopi, mungkin ada edukasi apa gitu. Boleh, jadi Maluku Utara. Karena kita Maluku Utara kan terkenal dengan rempah-rempahnya. insya Allah siap. Gitu. Dan alhamdulillah Ustaz, kopi-kopi ini kita edukasi buat kan kita ada program ke lapas Ustaz. Ke lapas dan Nanti rumah kita tangga. ngobrol ini sama yang ahli itu ya. Siap. Pak Real, insya Allah. namanya Pak Real ya. Real Coffee. Real Coffee. Nah, nanti Ustaz aja yang ngobrol langsung berdua dia. Terus saya kenal. Siap. Kita bicara tentang kopi. Kita ngobrol bareng lah di sini nanti di podcast. Jangan sama saya lagi. Bareng aja gitu nggak apa-apa. Jadi ntar saya kenalin Nanti setiap podcast ada Mas Wangki. jadi serius jadi ntar saya. Jadi tapi nanti coba ditanyain Insya Allah. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini dan kita juga ada program Ghost to Lapas. Oh Masya Allah. Sama kopi ini. Iya, jadi teman saya Real Kopi ini yang insya Allah nanti ke depannya yang edukasi. Lapas mana? Waktu dekat ini kita mau ke Lapas Wonosobo, Ustaz. Oh gitu. Rencananya karena Sama hapus tato juga. Iya. Sama kopi ini juga bawa. Iya, jadi kopi ini kita mau menyeduhkan gratis buat para napi-napi di sana. Oh Masya Allah. Dan ada pelatihan, ke depannya ada pelatihan cara buat kopi. Jadi ketika mereka keluar dari lapas mereka udah punya skill. Ih bagus itu. Ya, nanti Luar itu biasa. kita lagi garap, insya Allah. Ini menandakan manfaatnya semakin
meluas. Insyaallah Ustaz. Kapan-kapan kalau Semakin Ustaz semerbak. ada waktu ikut saya bagaimana beda ya. Feel-nya ngapus tato di outdoor ya kan kayak Gilang dengan teman-teman di masjid sama kita ngapus tato di dalam tahanan. Masya Allah. Beda banget Ustaz. Beda banget. Ya ilah, kita tunggulah ya. Oh gitu. Oke deh. Kita Siap. terima kasih nih Mas Insyaallah, Wangki lagi. insyaallah. Alhamdulillah Mohon doanya. hari ini kita bisa ngobrol sama Mas Wangki, kita dapat juga manfaat baru, kemudian juga informasi baru tentang petani kopi di Indonesia. Mudah-mudahan Allah jadikan Amin. gerakan untuk terjun ke langsung di bawah ya, ke para petani kopi kita bisa mensejahterakan mereka. Dan ini saya langsung jadi langganan ya. Insyaallah. Kedepannya idenya mungkin kita bisa join merek seperti itu. Siap, Insyaallah, siap, biidznillah. siap. Oke, makasih Mas Insyaallah. Wangki. Jazakallah Mudah-mudahan khairan. sehat Syukran, selalu. Makasih juga kepada Gilang tadi yang sudah datang. Mudah-mudahan kita punya kesehatan umur panjang. Amin ya Bisa Rabbal kesini alamin. lagi Amin, amin, dengan ya Allah. narasumber yang insya Allah bermanfaat Amin. buat bangsa, buat agama, buat negara kita yang tercinta. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2, 1. Assalamualaikum.